Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastriatium dengan NPM 0735231104. Nah, di sini saya akan buat modul 5. Eh, yang pertama, dengan menggunakan paket tracker, susunlah jaringan dengan topologi seperti pada gambar 5.1 secara umum. Jaringan ini terbagi menjadi dua, yakni di sisi user dan di sisi server. Nah, yang pertama diminta untuk membuat dua jaringan ini yang dibagi. Pertama kita dimasukkan 3 buah PC, 1 buah switch, router, eh, access point, modem, dan lain-lain. Yang pertama kita ke switch dulu, lalu router ke sini. Nah, habis itu access point, 3 buah PC, dua buah smartphone, 1 buah tablet, dan laptop. Di sini smartphone, 2 buah smartphone dan tablet sudah terhubung secara otomatis. Nah, di sini tinggal laptop saja kita ganti dulu dengan. Nah, kemudian eh, kita hubungkan router ke switch. Dan switch ke access point. Sebelum kita hubungkan, tambah dulu portnya.
Selanjutnya switch ke server-server yang ada di sini. Nah, di sini kita ganti dulu seperti yang ada di modul server 1. Dua, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini sudah diganti. Sama seperti yang ada di salah ya, seharusnya user, maaf. Nah, ini sudah sama seperti di modul. Selanjutnya, satu buah access point modem menggunakan modem cabel di sini. Selanjutnya di sini diminta untuk masukkan 3 buah server, 2 buah router, dan 2 buah switch. Server, switch, dan router menggunakan PT router dan router 1941 beserta switch, 1 buah switch. Nah, selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel strike. Yang pertama switch ke router, selanjutnya
Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan router yang ini ke share modem. Selanjutnya kita rapikan dulu, cari warna biar sama seperti pada modul. Nah, udah seperti ini. Selanjutnya yang di sebelah ini. Seperti ini. Selanjutnya satu buah cloud menggunakan putih cloud. Di sini kita hubungkan dulu menggunakan jaringan di kabel koaksial. Nah, selanjutnya dari cloud ke router. Nah, sudah seperti ini. Kita masukkan. Nah, di sini diminta di sisi server, settinglah IP address setiap server secara statis. Server DNS berada di jalan net 70.10.10, sedangkan email server HTTP server berada di jaringan 80. Yang pertama di sini kita buat catatannya dulu. 192.200.100.0. Nah, yang di sini 140.100.20. Nah, selanjutnya sini 80.10.10.0. Nah, yang di sini 70.10.10.0. Nah, yang di sini 140.20.10. Kita rapikan dulu.
Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita taruh ini email server HTTP server DNS server. Nah, selanjutnya sudah seperti ini. Pada DNS server, buatlah 2 buah domain untuk HTTP server dan email server, dan settinglah IP address sesuai dengan IP address masing-masing server yang sudah disetting di langkah 1. Yang pertama, ke DNS server, desktop, kita setting di sini ke 70.10.10.3. Di sini menggunakan kelas C 55.255.255.0. Nah, di sini default gateway-nya 70.10.10.0. Pergi ke server, ke DNS server, lalu on, sini sulastri.hc.com, sini taruh 80.10.10.0. Nah, sudah. Satu lagi, sulastri .com, isinya 80.10.10.1. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya DNS server dan buat 2 domain HTTP server dan email server. Kita ke HTTP server, kita ke disk 80.10.10.3. Kelasnya menggunakan kelas C 80.10.10.1. Default gateway-nya 1. Nah, di sini HTTP server ke service, kita pergi ke HTTP, edit yang ini menjadi 4, warnanya taruh red saja. Di sini jaringan komputer. Nah, yang ini diedit menjadi selamat belajar. Nah, kita save.
Selanjutnya ke email server, kita masukkan IP address-nya dulu, IP configuration 80.10.10.2 ya. Di sini IP address-nya menggunakan kelas C. Sini di port gateway 80.10.10.1. Kita ke server, ke email. Nah, sini on username sulastri.com. Kita save. Nah, user 1 passwordnya 1234. Ya, sama. User 1 user 2 1234. User 3 1234. Lima, passwordnya sama agar mudah diingat. User 6 password 1234. 7 pas user yang terakhir, tambahkan. Nah, di sini sudah setting emailnya. Selanjutnya kita ke sambungkan router ini ke switch yang ini. Yang pertama kita ke config, gignya 0/0. Di sini kita masukkan 70.10.10.2. Kita menggunakan kelas C. Nah, selanjutnya router ini ke switch yang ini. Config router ini kelasnya 70.10.10.1. kita menggunakan kelas C. Kita nyalakan dulu. Nah, selanjutnya ke router ini, ke yang switch yang di atas. Menggunakan 80.10.10.1. Di sini menggunakan kelas C. Nah, selesai. Selanjutnya pada HTTP server lakukan settingan agar server memberikan layanan HTTP serta editlah HTTPML script sesuai keinginan masing. Saya sudah lakukan itu. Pada email server, settinglah agar server memberikan layanan email dan buatlah 7 buah user beserta passwordnya masing-masing yang disiapkan dipakai oleh setiap user, username dan password di catatan untuk setiap digunakan akhir praktikum.
saya sudah buat tadi. Yang selanjutnya di sisi user, setiap host mendapatkan IP address secara dinamis sehingga Anda harus melakukan setting DHCP di router jaringan. Lupa jangan setting IP address dari server DNS di router ini agar nantinya user bisa mengakses HTTP server dengan menggunakan domain tadi. Nah, kita hubungkan dulu router yang ini ke cloud. Nol satu. Sini menggunakan 140.100.20.10. Nah, di sini Anda menggunakan kelas B. Persatu kan ya. Saya menyalakan. Nah, selanjutnya kita hubungkan dulu router yang ini ke ini switch yang ini. Kita ke config. Pihaknya 0/0. Sini kita taruh 192.100.200.2. DNS ini menggunakan. Selanjutnya router ini ke modem. satu 140.100.20. Nah, selanjutnya kita ke kita isi dulu exit enter net ID-nya 192.200.100.0. Kelasnya kita menggunakan kelas C 255.255.255.0. Enter. Default 192.200.100.1. DNS-nya DNS server 70.10.10.3. Enter. Exit. Selesai. Selanjutnya disisihkan user, setiap host mendapatkan IP address secara dinamis sehingga harus melakukan settingan DHCP di router. Jangan lupa juga setting IP address dari server DNS
di router ingin agar nantinya user bisa mengakses HTTP server dengan menggunakan domain tadi. Selanjutnya, lakukan pengecekan IP di setiap host untuk memastikan host tersebut sudah mendapatkan IP address secara dinamis. Pastikan setiap host mendapatkan IP address sesuai dengan reg settingan DHCP tadi. Saya sudah buat. Lakukan pengecekan koneksi dari satu host ke host yang lain, termasuk dari setiap host ke server. Kita ke ini ke ini. Dia masih violet, coba lagi. Oh, maaf, saya lupa setting IP address-nya. Saya salah. Kita ganti ke kita coba lagi. Oke, asap successful. Jadi kita pindahkan ke default gateway. Kita coba lagi dari ini ke ini. Nah, sudah jadi. Itu saja penjelasan dari bab 4 saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.